Tapi kalau kita sukses, kita bisa membahagiakan orang lain. Saya ingat dalam agama kita yang sering saya tekankan dalam bisnis saya itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu saya pegang. Jadi setiap melakukan apapun, dua yang saya ingat, dua yang saya jaga. Tujuannya ini, niatnya apa? Niat saya berusaha ini apa? Tujuannya apa? Terus kemudian untuk apa? Mau apa? Kayak gitu. Karena kalau dua ini sudah benar, insya Allah mestakung, semesta mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurholis, owner dari Mapuse, Madura Punya Selera, tapi biasa dipanggil Salihubikan. Jadi saya bergerak di bidang camilan, khususnya di bidang ikan, oleh-oleh Madura, yaitu ikan crispy. Lokasi kami di Desa Beranta Pesisir, Kecamatan Telanakan, Pamekasan. Sebelum saya bergerak di bidang camilan ini, jadi awalnya saya kuliah, dan kuliahnya juga tidak nyambung sebenarnya sama dunia camilan ini, dunia kuliner. Saya kuliah di bidang pendidikan matematika, karena dari dulu saya suka matematika. Entah bagaimana prosesnya, akhirnya saya kecantol dengan dunia bisnis ini. Sebenarnya mungkin bisa dikatakan DNA saya itu DNA entrepreneur, karena orang tua itu juga dari saya kecil itu sudah jualan ikan di pasar. Kemudian mbak saya itu juga sama sama tante itu jualan pisang, sale pisang. Nah, awalnya dari situ saya bantu jualin produk-produknya mbak, produknya keluarga, mulai ke temen. Saya masih ingat betul itu waktu kuliah, ketika dosen jelaskan, saya malah gak dengerin, tapi jualan di belakang itu sama teman-teman itu. Ya mulainya awalnya bawa dari picisan, rentengan, kemudian naik-naik ke kiloan kayak gitu. Akhirnya saya memulai untuk dan tertarik di dunia camilan. Sebenarnya tidak langsung ke sana. Saya pernah buka rental PS, gagal, bangkrut. Rental fotokopi, pengeprintan, buka pulsa, bayar-bayar, token itu modalnya hilang, hutangnya nggak bayar kayak gitu. Jadi banyak prosesnya kayak gitu. Terakhir saya waktu itu masih ingat diminta tolong oleh teman ketika saya kuliah di Malang untuk menjualkan produknya. Awalnya berat hati karena saya waktu itu memang tidak suka jual-jualan, pemalu orangnya kalau jual-jual secara langsung, apalagi itu punya orang. Sedangkan saya tidak punya ilmunya waktu itu. Kalau cuma bawa punya keluarga kan tanpa beban itu. Akhirnya dari keterpaksaan itulah niatnya bismillah mau bantu. Ternyata memang kalau kita usaha dan memulai, bahasa saya itu semesta mendukung kayak gitu. Jadi muncullah orang-orang baik di sekitar kita. Awalnya dari teman bantu-bantu posting, bantu-bantu sosialisasikan, kemudian dari tetangga-tetangga bahkan jadi reseller gratisan tanpa saya endorse, bawa dijual itu. Hingga akhirnya aktivitas itu nyaman di saya, dan akhirnya saya memutuskan sepertinya enak mengerjakan ini seperti itu. Itu awalnya. Alhamdulillah produk itu laku, dan ternyata memang permintaannya sangat tinggi di Malang waktu itu. Saya waktu itu jualan teri crispy nasi, teri kecil itu yang ada rasa-rasa, ada yang balado dan semacamnya itu. Bentuknya masih ingat waktu itu toples kayak gitu. Jadi di sanalah saya bantu temen itu. Awalnya dari temen sekosan, kemudian ada tetangga yang bantu jualin, terus saya coba memberanikan diri ke teman-teman kuliah, ke dosen-dosen saya. Alhamdulillah
itu siklus luar biasa dan pendapatannya juga lumayan buat uang jajan waktu itu. Kemudian semakin ke sana saya semakin tertarik. Akhirnya muncullah ide, kenapa nggak coba saya masukkan ke toko-toko yang ramai banyak pengunjungnya. Waktu itu saya ingat di Malang itu ada salah satu toko surganya mahasiswa kayaknya itu. Kalau maba pasti ke sana, itu Sardo. Jadi itu lengkap. Disitulah saya mencoba masuk camilan teri crispy itu, tanya persyaratannya dan semacamnya. Akhirnya deal, bisa untuk masuk. Dan akhirnya saya merambah ke semua toko-toko minimarket yang ada di Malang gitu. Akhirnya berjalan itu semua 1 tahun. Namun singkat cerita, ternyata saya sudah semangat-semangatnya, sudah nyaman dengan aktivitas itu. Ternyata owner teri crispy itu meninggal karena kecelakaan. Ya, pasokan stok saya juga terputus di situ. Sempat beberapa bulan, 3 bulan saya tidak jualan begitu. Jadi bingung, aktivitas itu yang sudah terbiasa itu serasa ada yang hilang. Saya mencari-cari, mencoba, ini saya harus jualan kayak gitu. Eman relasi yang sudah terbentuk kayak gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah, cerita-cerita ke orang rumah. Waktu itu saya ingat cerita ke tunangan saya waktu itu. Jadi apa potensi yang ada di daerah kita, terutama di daerah Berantang Pesisir, karena di sini pesisir tentu banyak dengan olahan perikanannya. Akhirnya pilihan saya jatuh kepada ikan kering. Kenapa? Karena ikan kering itu adalah selalu ada ikannya. Kemudian juga ternyata orang rumah itu, keluarga bisa memproduksi ikan kering itu. Jadi ikan kering dikasih tepung bumbu kemudian digoreng. Jadi selain kita jual, tapi kita juga bisa ngangkat potensi desa ikan keringnya, menaikkan harganya, kemudian dari segi kepraktisannya kayak gitu. Jadi orang kan kadang tidak suka makan ikan karena amis. Jadi dengan produk ini jadi tidak ada lagi yang suka makan ikan tanpa amis kayak gitu. Sudah tidak amis lagi. Sampai sejauh itulah hingga sekarang bertahan di produksi ikan crispy. Jadi proses pembuatannya itu kita ambil beberapa ikan, tentu ikan pilihan. Kalau di saya itu ada 5 ikan. Itu ada yang pertama ikan bloso, kemudian ikan teri, kemudian ikan capung, kemudian ikan lidah atau ikan sebelah, dan yang terakhir itu kulit ikan. Nah, dari 5 ini itu prosesnya ikan yang basah itu kita ambil yang kecil-kecil, itu eselap bahasa Maduranya itu, atau dibersihkan, dibuang bagian dalamnya, insang, darah-darah dan semacamnya itu, kemudian dijemur sampai kering. Butuh waktu sehari 2 hari lah kayak gitu, tergantung cahaya matahari. Setelah kering banget, maka ikan itu baru kita siap goreng. Sebelum digoreng tapi kita racik dulu bumbunya. Ya, ada tepung, ada daun jeruk dan bumbu-bumbu yang lainnya. Ikan keringnya dicelupin, kemudian kita goreng seperti itu. Jadilah ikan crispy Nurika itu. Untuk bahan baku kita langsung dari nelayan, karena di sini tempatnya pesisir dan alhamdulillah perahu juga banyak. Jadi kita cari langganan. Terutama saya main di keluarga. Kebetulan keluarga itu semuanya nelayan. Jadi enak. Termasuk orang tua saya juga pedagang ikan. Jadi alhamdulillah lewat mereka saya cukup sangat terbantu. Awalnya dulu saya itu bahan bakunya diolah sendiri dari awal sampai akhir. Jadi dari mulai ikan basah kita kuliti, kita bersihkan, kemudian kita jemur sendiri, kemudian kita baru gorengkan. Tapi seiring dengan permintaan yang semakin bertambah dan keterbatasan yang kami miliki, itu tidak sanggup untuk tetap seperti itu. Dan hitung-hitung kita juga menambah pasar, jadi agen atau pembeli baru buat orang-orang yang bisa jual ikan kering seperti itu. Dan harganya mungkin kita lebih mahal daripada harga biasanya.
Tujuannya itu agar nilai-nilai jualnya terangkat. Selama masih ada hasil ke saya, itu tidak masalah. Seperti itu. Nah, jadi kendala usaha yang kami alami itu yang pertama terkait bahan baku. Karena ikan ini kan kebanyakan musiman. Jadi kadang ketika lagi ada permintaan ikannya habis ya gitu. Makanya saya akali dengan nambah jenis ikannya sampai 5. Jadi itu sudah siklus. Kalau ikan ini nggak ada, saya taruh yang ini. Insya Allah itu sudah tiap tahun udah ada. Jadi masalah itu sudah agak bisa teratasi. Kemudian yang kedua itu terkait bahan baku, biasanya di langganan. Jadi di agennya, agen ikannya. Biasanya kan kita harus beli ke perahu, tapi kadang kita nggak kebagian meskipun perahu itu dapat ikan yang kita butuhkan. Meskipun kita mau bayar dengan harga yang lebih mahal, itu tidak kebagian. Kenapa? Karena ternyata sistemnya di nelayan itu, yang punya kapal itu, mereka hanya memberikan ikan kepada langganannya. Dan untuk menjadi langganan itu nggak gampang. Minimal harus sediakan uang 10-20 juta ke pemilik perahu untuk dijadikan modal oleh mereka, entah itu modal operasional atau dan semacamnya gitu. Sedangkan ketika mau cari langganan, modalnya yang dibutuhkan besar kayak gitu. Jadi sementara kita masih proses dari bahan baku ke kekeluargaan. Kemudian kendala yang lain biasanya yang kami alami itu izin usaha. Alhamdulillah awal-awal saya mulai itu banyak, mulai dari kemasannya kurang bagus, kemudian izinnya kurang lengkap, ini ditanyakan, sedangkan saya tidak ngerti kan waktu itu, waktu memulai tidak tahu ini ngurusnya ke siapa, caranya bagaimana. Akhirnya setelah saya gabung di beberapa komunitas UMKM, konsultasi ke beberapa UMKM, masuk ke dinas-dinas, akhirnya dapatlah informasi-informasi itu seperti itu. Kemudian lagi dari biasalah pemasaran, yang utama itu dalam kuliner itu ujung tombaknya itu sales, penjualan, dan penjualan itu akan maksimal ketika pemasarannya bagus. Jadi di situ kita sangat masih kesulitan. Jadi begini, produksi saya kan itu ikan crispy. Nah, ikan kering itu kebetulan di daerah pesisir Madura itu banyak. Jadi bukan sesuatu yang istimewa. Jadi bukan kebutuhan pokok juga seperti itu. Hanya beberapa orang yang sedang berminat dan ingin saja. Jadi pasarnya itu agak lambat. Makanya diperlukan terobosan baru, yaitu keluar wilayah Madura. Sedangkan yang saya lihat potensinya itu ada di Jawa, ada di luar Madura seperti itu. Karena apa? Karena di Jawa, terutama yang bukan di daerah pesisir, ikan itu komoditi yang sangat diinginkan. Nah, sedangkan untuk ke sana, merambah ke sana, ke Jawa itu, lagi-lagi itu tidak hanya asal kita kirim produk, kos akan meningkat. Kemudian kita pikirkan masa tahan lamanya, packaging harus bagus, seperti itu. Jadi itulah PR kami. Alhamdulillah Nurika dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kita berevolusi terus-menerus untuk memperbaiki itu. Dan terakhir kita sudah punya kemasan full printing. Karena waktu itu saya pernah sakit hati. Ingat betul ini waktu dulu awal-awal saya cari toko di Malang itu, pusat oleh-oleh yang lumayan besar, biasa dikunjungi bus wisata itu. Waktu itu saya nyoba peruntungan untuk masuk naruh. Tapi memang saya aja yang nggak tahu diri waktu itu, nggak sadar diri. Namanya juga pemula kan, modalnya nekat, modal bismillah ya kayak gitu. Jadi kita bawa ikan crispy itu pakai standing patch bening tanpa apapun kayak gitu. Jadi yang klip doang itu, kemudian kasih label ala kadarnya dengan desain yang itu nggak tahu nemu dari mana kayak gitu. Saya coba merunding diri, ketemu ke pemiliknya, kemudian ngasih sampel produk, dicoba, dirasakan. Saya ingat waktu itu bilang gini, oh ya, nanti kita pertimbangkan, nanti tunggu kabar dari kami ya, seperti itu. Saya tanya, kapan Pak ini kira-kira? Gampang,
Tidak bisa ditentukan soalnya ini. Tunggu saja kabar dari kami. Saya tetap ngeyel waktu itu. Atau begini Pak, kami minta nomor HP dari sini, biar kita tanya kelanjutannya seperti apa. Udah nggak perlu, kan sudah tulis nomor HP kan di sini. Iya Pak, sudah. Udah nanti kita hubungi seperti itu. Jadi akhirnya saya nyerah, sudah nggak ada alasan apapun. Akhirnya pulang dengan rasa kepercayaan diri bahwa produk saya akan diterima dan ditelepon untuk segera disuplai. Hari hitung hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ternyata saya nggak pernah dihubungi. Sampai beberapa bulan saya baru sadar ternyata saya di PHP-in kayak gitu. Jadi sebenarnya produk saya itu tertolak. Ya mungkin karena itu perizinannya nggak lengkap, kemasannya nggak bagus, kemudian ala kadarnya lah kayak gitu. Tapi ditolak secara halus. Namanya orang belajar kan nggak ngerti gitu. Jadi ya ngikut-ngikut saja gitu. Nah semenjak itu saya berkomitmen ingin membuat sebuah produk yang bagus, yang bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat dan tidak malu pun juga untuk dimasuk ke retail-retail modern dan jadi kebanggaan produk lokal, terutama produk desa saya Berantah Pesisir. Pemasaran yang telah kami lakukan dari ikan crispy Nurika ini ada dua, yaitu secara offline dan secara online. Kalau secara offline kita biasa jual door to door, teman ke teman, kancah ke kancah begitu. Ya terus juga kita masuk ke minimarket, toko oleh-oleh yang ada di Pamekasan begitu. Kita juga sering adakan ya kerjasama dengan dinas-dinas untuk dapat fasilitasi dan semacamnya agar ketika ada pameran, nah itu kita masukkan produk kita. Karena kita ikan crispy Nurika ini, Mapuse ini, alhamdulillah bisa dikatakan sering dapat binaan dari dinas setempat. Kalau yang pemasaran online, karena memang basic saya itu di offline, jadi memang agak kesulitan di online kayak gitu. IG paling mainnya di IG, Facebook, kemudian marketplace alhamdulillah sudah ada, tapi optimasinya belum, jadi belum terasa. Tapi saat ini kami masih berupaya untuk itu. Kami lagi proses digitalisasi usaha juga. Nanti kami rencana ke depan ya targetnya baik offline dan online itu sama-sama bagus. Untuk yang offline kita targetkan di wilayah pusat oleh-oleh di Jawa Timur, misal seperti Malang, Batu, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Itu produk kita ada lah di sana, dikenal seperti itu. Kemudian dari ruang lingkup sendiri, kebetulan di sini kita desa tematik, itu kita akan tonjolkan produk-produk lokal, khususnya produk Pamekasan yang bisa bersaing di nasional seperti itu. Harapannya bisa menjangkau ke seluruh Indonesia, bahkan targetnya bisa ekspor ke mancanegara seperti itu. Jadi usaha itu yang penting semangat. Kalau bahasa saya itu modal bismillah itu cukup. Jadi uang itu nomor sekian. Yang pertama harus ada semangat dan tekad yang kuat dan barengi dengan bismillah seperti itu. Jadi nanti apapun kesalahannya, apapun kekurangannya, yang penting jalan saja dulu. Itu pasti nanti semesta mendukung. Itu sudah saya alami dari beberapa usaha yang sudah saya geluti. Yang penting jalan saja, karena kita tidak tahu. Jika kita tidak memulai, kita tidak pernah tahu seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan patah semangat untuk kalian UMKM. Kalian harus bangga. Memang sulit, memang kita terkadang sakit hati, dikira pengangguran seperti itu. Kemudian karena tidak gajian itu, kadang lebih, kadang kurang gitu. Jangan patah hati, karena kalau kita semangat, kita sukses, kita adalah harapan baru bagi orang lain. Bukan hanya untuk keluarga kita sendiri, tapi kalau kita sukses, kita bisa membahagiakan orang lain. Saya ingat dalam agama kita yang sering saya tekankan dalam bisnis saya itu khairun nas anfa'uhum linnas.
Jadi sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu saya pegang. Jadi setiap melakukan apapun, dua yang saya ingat, dua yang saya jaga. Tujuannya ini, niatnya apa? Niat saya berusaha ini apa? Tujuannya apa? Terus kemudian untuk apa? Mau apa? Kayak gitu. Karena kalau dua ini sudah benar, insya Allah mestakung, semesta mendukung. Ya, salah satu alasan kenapa saya tertarik ke bidang entrepreneur atau UMKM ini, jadi pernah saya menonton sebuah video, yang mana di video itu ada sebuah kisah yang mana seorang manajer sebuah perusahaan itu memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Akhirnya dia sebelum berhenti pamitan kepada bosnya dan berkata, "Bos, saya ingin berhenti dari pekerjaan ini." Sang bos menolak karena orang ini, manajer ini sangat kompeten dan sangat terpercaya dan sangat diakui skillnya seperti itu. Tentu wajarlah sang bos tidak mau kehilangan orang seperti ini. Akhirnya, apa yang kurang dari perusahaan saya? Apa yang ingin kamu minta? Kalau kamu mau naik gaji, saya tambahkan. Kalau kamu minta fasilitas, saya berikan gitu. Tapi akhirnya tetap jawaban manajer ini, sang manajer ini tetap berkomitmen. Dan jawaban yang paling saya ngena ke hati saya, dia bilang seperti ini, "Maaf bos, saya tidak mau jadi orang yang egois. Karena kalau saya tetap berada di sini, saya egois. Dengan gaji yang Anda berikan, itu sangat cukup untuk keluarga saya. Tapi saya justru itu, saya tidak mau jadi orang yang egois. Egois yang hanya memikirkan keluarga saya sendiri." Gitu. Ketika saya 20 juta cukup untuk sekeluarga saya, kenapa saya tidak harus mampu menghasilkan 50 juta untuk orang satu kampung? Kenapa tidak 100 juta untuk saya bisa berbagi kepada orang satu desa? Kenapa tidak dengan 1 miliar pendapatan yang saya hasilkan untuk berbagi kepada satu kota? Jadi saya tidak ingin menjadi orang yang egois. Makanya saya ingin resign, saya ingin menggapai cita-cita saya, ingin memberikan manfaat kepada seluruh orang yang ada di sekitar saya, tidak hanya keluarga saya. Dan disitulah titik balik saya semakin menyukai entrepreneur, bahwa dengan entrepreneur, kesuksesan menjadi seorang entrepreneur, kita bisa berbagi kepada semua orang, kepada banyak hal. Dan disitulah saya benar-benar mulai sekarang, sejak saat menonton video itu, saya tidak ingin menjadi orang-orang yang egois. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang menonton video ini. Semoga dari cerita dan pengalaman hidup saya yang telah saya ceritakan itu bisa menjadi tambahan insight baru buat penonton sekalian. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Legenda Kreatif. Siaplah. Ya, hitung 2 3 menutup. Oh, belajar baca dan tulis. Ayo aja menulis. Tahu siapa?